Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas part 13 teman-teman. Kali ini kita akan membahas part selanjutnya yaitu part 14. Ke soal nomor 1 teman-teman, seorang petugas pemeriksa pajak atau fungsional pemeriksa menemukan adanya rekayasa pembukuan ganda yang dilakukan oleh sebuah korporasi manufaktur besar yang berpotensi merugikan pendapatan negara senilai puluhan miliar rupiah. Direktur keuangan korporasi tersebut menawarkan kesepakatan, yaitu perusahaan akan membayar pajak terutang senilai setengahnya saja ke kas negara, dan setengahnya lagi diberikan langsung kepada sang petugas sebagai bonus penyelesaian masalah, dalam tanda kutip. Sikap sikap berintegritas dari petugas pajak tersebut adalah A. Menerima kesepakatan tersebut karena negara tetap mendapatkan pemasukan pajak senilai setengah dari total kerugian. Yang B. Menolak tawaran tersebut, melakukan penghitungan nilai kerugian pendapatan negara secara real dan objektif sesuai undang-undang perpajakan, menerbitkan surat ketetapan pajak penalti, serta melaporkan indikasi tindak pidana perpajakan tersebut ke unit investigasi internal. Yang C. Menerima uang tersebut tetapi melaporkan direktur tersebut ke KPK setelah uang berpindah tangan ke rekening pribadi. Yang D. Mengabaikan temuan tersebut dan menutup berkas pemeriksaan karena takut mendapatkan ancaman teror dari pihak korporasi yang memiliki jaringan kuat. Kemudian yang E. Menyuruh rekan kerja sesama pemeriksa pajak untuk mengambil keputusan tersebut agar dirinya terbebas dari beban moral. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Integritas menuntut kepatuhan total pada hukum negara dan penolakan mutlak terhadap segala bentuk kompromi transaksional yang merugikan keuangan negara. Menerima suap atau kompromi ada di pilihan A, menjebak setelah menerima uang di rekening pribadi, seperti yang pilihan C, atau melempar tanggung jawab seperti pilihan A, merupakan bentuk pelanggaran integritas dan perbuatan pidana jabatan. Mengabaikan karena takut pilihan D, mencerminkan kepatuhan yang lemah terhadap sumpah jabatan. Pilihan B mencerminkan tindakan integritas yang profesional dan berani, yaitu menegakkan hukum pajak secara lurus, menyelamatkan potensi pendapatan negara seutuhnya, dan serta memproses pelanggaran melalui jalur hukum formal yang akuntabel. Jadi pilihannya yang tepat adalah yang B, teman-teman. Menolak tawaran tersebut, melakukan penghitungan nilai kerugian pendapatan negara secara real dan objektif sesuai undang-undang perpajakan, kemudian menerbitkan surat ketetapan pajak penalti, serta melaporkan indikasi tindak pidana perpajakan tersebut ke unit investigasi internal, teman-teman. Oke, next ke soal nomor berikutnya, teman-teman, soal nomor 2. Oke, di sini sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih mengandalkan bahan bakar batu bara atau energi fosil yang menghasilkan emisi karbon tinggi dan merusak kualitas udara di pemukiman sekitar turbin. Gerakan sekelompok mahasiswa teknik yang merancang dan memasang kincir angin mikro serta panel surya di desa-desa nelayan terpencil untuk kemandirian listrik warga setempat merupakan wujud bela negara karena A. Kegiatan tersebut berhasil memboikot dan merugikan pendapatan perusahaan listrik negara atau PLN. Yang B. Merupakan aksi nyata pengabdian ilmu pengetahuan untuk membangun ketahanan energi nasional yang bersih, adaptif terhadap krisis ekonomi global, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dari lini paling bawah. Yang C. Memaksa pemerintah pusat untuk mengganti seluruh jajaran direksi atau holding BUMN energi secara instan. Kemudian yang D. Membuat desa nelayan tersebut terisolasi dari modernisasi sistem kelistrikan nasional, atau M. Merupakan langkah komersialisasi teknologi untuk menyaingi produk teknologi dari negara-negara maju. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Nah, di sini bela negara di era kontemporer atau saat ini mencakup upaya menghadapi ancaman eksistensial global seperti krisis iklim dan keterbatasan energi fosil, teman-teman. Di sini aksi inovasi mahasiswa yang ada di pilihan B tidak bermaksud merugikan PLN seperti yang ada di pilihan A, atau memisahkan desa seperti yang ada di pilihan D, melainkan bentuk pengabdian profesi atau keilmuan yang konstruktif, teman-teman. Dengan menghadirkan solusi energi terbarukan secara mandiri di wilayah terpencil, mereka ikut serta memperkuat fondasi ketahanan energi domestik negara, mereduksi pencemaran lingkungan, dan menggerakkan roda ekonomi rakyat berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman, untuk soal nomor 2. Merupakan aksi nyata pengabdian ilmu pengetahuan untuk membangun ketahanan energi nasional yang bersih, adaptif terhadap krisis ekonomi global, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui masyarakat dari lini paling bawah, teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor
3 teman-teman, dari part 14 ini teman-teman. Muncul sebuah kelompok kecil di masyarakat yang menyebarkan ritual ibadah baru yang mencampurkan unsur-unsur ajaran dari 3 agama resmi yang berbeda dalam satu prosesi, serta mengklaim bahwa ajaran mereka adalah bentuk toleransi Pancasila yang paling sejati, teman-teman. Ditinjau dari nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, sila kesatu Pancasila, dan moderasi agama, klaim kelompok tersebut tepat karena toleransi Pancasila berarti membebaskan setiap orang mencampur adukan dogmatika agama sesuai selera pribadi. Yang B keliru karena toleransi yang dikendaki sila ke-1 Pancasila adalah menghormati eksistensi dan kemurnian ajaran masing-masing agama tanpa harus meleburkan atau mencampurkan akidah atau dogma ritual ibadahnya atau sinkretisme paksa. Yang C dibenarkan asal kelompok tersebut membayar pajak organisasi yang tinggi kepada kas daerah. Kemudian yang D wajib didukung oleh negara dengan menjadikannya sebagai agama resmi tunggal yang baru di Indonesia. Yang E harus diselesaikan dengan cara membakar tempat berkumpul kelompok tersebut oleh perwakilan agama resmi. Oke, kita next ke soal nomor 4. Maaf, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini sila ke-1 Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dalam kondisi murni, teman-teman. Toleransi sejati dalam Pancasila bukanlah sinkretisme atau mencampur adukan dogma atau akidah antar agama menjadi variasi baru yang ada di pilihan B, melainkan pluralisme religius yang sehat, yaitu menghargai perbedaan, hidup berdampingan secara damai, dan bekerja sama dalam ranah sosial kemasyarakatan, atau dalam hal ini adalah muamalah, tanpa mencampuri urusan keimanan internal atau akidah masing-masing agama, teman-teman. Penanganan terhadap kelompok ini pun wajib melalui dialog persuasif oleh FKUB dan koridor hukum, bukan dengan kekerasan, teman-teman. Ada di pilihan E. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Keliru karena toleransi yang dikendaki sila ke-1 Pancasila adalah menghormati eksistensi dan kemurnian ajaran masing-masing agama tanpa harus meleburkan atau mencampur adukan akidah atau dogma ritual ibadahnya sinkretisme paksa, teman-teman. Next ke soal nomor 4, teman-teman. Soal nomor terakhir di part 14. Dalam sebuah diskusi akademis mengenai evaluasi efisiensi birokrasi, seorang pembicara mengusulkan agar Indonesia melakukan amandemen UUD 1945 berikutnya untuk mengubah bentuk negara kesatuan NKRI menjadi negara serikat federal, dengan alasan agar daerah memiliki kebebasan regulasi yang lebih mutlak. Ditinjau dari batasan materi amandemen yang diatur dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang 1945, usulan pembicaraan tersebut secara konstitusional dapat diproses langsung oleh MPR jika didukung oleh separuh jumlah anggota legislatif. Yang B merupakan hak kebebasan berpendapat akademis yang dapat mengubah seluruh isi pasal UUD 1945 tanpa batasan apapun. Yang C tidak dapat dilaksanakan karena konstitusi UUD 1945 pasal 37 ayat 5 secara tegas mengunci bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan, teman-teman. Yang D tepat dan harus segera dieksekusi melalui referendum nasional yang melibatkan seluruh partai politik. Kemudian yang E sah asalkan bentuk federal tersebut dipimpin oleh seorang raja absolut dari daerah mayoritas. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Nah, di sini Konstitusi Indonesia memiliki klausul perlindungan kaku atau intrinsic clause yang tidak dapat diganggu-gugat. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan dengan sangat eksplisit khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan, yang ada di pilihan C. Komitmen para pendiri bangsa dan MPR menetapkan bahwa NKRI adalah harga mati bagi konsensus geopolitik kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, usulan untuk mengubah bentuk negara menjadi federal secara konstitusional tertolak sejak awal dan tidak dapat diproses dalam mekanisme amandemen formal apapun. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Tidak dapat dilaksanakan karena konstitusi UUD 1945 pasal 37 ayat 5 secara tegas mengunci bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Oke, sekian teman-teman pembahasan part 14 kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share teman-teman. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih teman-teman.